Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinara Sabrina Wardani. Saya dari kelas 11 MIPA 3 Mandua Model Padang Sidipuan. Saya di sini untuk menjelaskan pelajaran SKI tentang dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum saya menjelaskan, ada baiknya kita like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah, yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada sejarah dinasti Abbasiyah, yang kedua pes-pes kekuasaan dinasti Abbasiyah, yang ketiga masa kejayaan dinasti Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kita di sini pertama akan menjelaskan sejarah dinasti Abbasiyah terlebih dahulu. Nah, di sini berdiri selama kurang lebih 5 abad, mulai dari 132 sampai dengan 656 Hijriah. Yang pendirinya adalah Abdul As-Soffah, memiliki 4 periode kekuasaan, terdiri dari 37 khalifah, dan bertempat di Baghdad, Irak. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, yang pertama ada Bani Abbasiyah, yaitu kekhalifahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Abbas, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hasyim atau Awaliyun. Permulaan propaganda Abbasiyah yaitu berita tentang kematian Abdul Hasim yang mempengaruhi pemikiran anak pamannya, yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang akhirnya bersama 20 saudaranya, ia berencana untuk meruntuhkan dinasti Umayyah dengan cara menyebarkan propaganda anti-Umayyah dan melakukan revolusi. Mereka memilih tempat yang Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas memilih Kufah dan Khurasan sebagai dua tempat starting point untuk melancarkan propagandanya. Nah, penyebaran propagandanya dengan gerakan bawah tanah atau sangat rahasia. Namun informasi propaganda ini tersiar dari Khurasan ke Kufah, kemudian ke Humaimah. Sementara propagandis dalam menyebarkan gerakannya menyamar sebagai pedagang atau jemaah haji. Kemudian ada proses berdirinya dinasti Abbasiyah memiliki beberapa faktor, yaitu pertama, Bani Abbasiyah merasa berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hasyim yang secara nasab keturunannya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang telah menyimpang jauh dari Islam. Yang ketiga, mereka berasal dari mereka yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, kemudian mereka melakukan pemberontakan. Di sini ada tokoh kunci berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, dan juga Abu Muslim al-Khurasani. Yang kedua kita bahas adalah fase-fase kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, periode pertama kekuasaan dinasti Abbasiyah yaitu mulai dari 132 sampai 247 Hijriah. Khalifah pertamanya ada Abul Abbas Abdullah bin Muhammad, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, Musa bin Muhammad bin Abdullah, Harun bin Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Harun bin Muhammad. Kemudian ada Abdullah bin Harun bin Muhammad, Muhammad bin Harun bin Muhammad, Harun bin Muhammad bin Harun, Ja'far bin Muhammad bin Harun. Pada periode keduanya, dari 247 sampai 334 Hijriah. Nama khalifahnya yang pertama adalah Muhammad bin Ja'far al-Mutawakkil, yang kedua Ahmad bin Muhammad al-Mutasim, yang ketiga Muhammad bin Ja'far al-Mutawakkil, yang keempat ada Muhammad bin Harun al-Wasiq, yang kelima ada Ahmad bin Ja'far al-Mutawakkil, ada Ahmad bin Talhat bin Ja'far, dan yang ketujuh ada Ali bin Ahmad al-Muqtadid, ada Ja'far Ahmad al-Muqtadid, Muhammad bin Ahmad al-Muqtadid, Muhammad bin Ja'far al-Muqtadir, Ibrahim bin Ja'far al-Muqtadir, Abdullah bin Ali al-Muqtadid. Nah,
Nah, di sini ada periode ketiga, mulai dari 334 sampai 467 Hijriah. Khalifahnya ada 4. Yang pertama, Al-Fad bin Ja'far al-Muqtadir, Abdul Karim bin Fad al-Mu'taih, Ahmad bin Ishaq bin Muqtadir, dan Abdullah bin Ahmad al-Qadir. Yang keempat, mulai dari 467 sampai 656 Hijriah. Khalifahnya ada Abdullah bin Muhammad bin Qaim, ada Ahmad bin Abdullah al-Muqtadi, ada Al-Fad bin Ahmad al-Mustazir, Mansur bin Fad al-Mustarsyid, Muhammad bin Ahmad al-Mustazir, Yusuf bin Ahmad al-Muqtafiyah, Al-Hasan bin Yusuf al-Mustanjid. Ada Muhammad al-Hasan bin Mustanjid, ada Ahmad bin Hasan al-Mustadi, ada Muhammad bin Ahmad an-Nasir, Mansur Muhammad al-Zahir, dan Abdullah bin Mansur al-Muntasir. Karakteristik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada pemerintahan dinasti Abbasiyah dinyatakan sebagai daulah era baru. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah secara perlahan-lahan, pengaruh kekuasaan Arab menurun, yang dikuasai dan dipengaruhi mawali serta diskriminasi Arab atas mawali lambat laun menghilang. Nah, yang ketiga ada pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab. Karakteristik khususnya ya, ditinjau dari kekuasaan khalifah yang bersifat absolut dan menganggap bahwa kekuasaannya itu berasal dari Allah atau divine origin dan menjadi penuntun yang sebenarnya bagi kaum muslim. Nah, di sini kita bahas ketiga ada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pertama, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuannya, ada asimilasi bangsa non-Arab, bangsa Arab dan non-Arab maksudnya. Pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, yang kedua ada gerakan penerjemahan. Pada fase pertama, masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid, banyak yang diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan bidang mantik. Fase kedua pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga 300 Hijriah, banyak yang diterjemahkan adalah bidang filsafat dan bidang kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah 300 Hijriah, terutama pada setelah adanya perbuatan kertas ya, terutama setelah adanya kertas, bidang ilmu yang diterjemahkan makin meluas. Nah, kemudian ada perkembangan peradabannya, yaitu kemajuan ilmu tafsir dan ilmu hadis, kemajuan ilmu agama seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran dan farmasi, perbintangan atau astronomi, atau ilmu pasti, riyadiyat atau matematika, filsafat, sejarah, dan geografi. Nah, pusat peradaban dinasti Abbasiyah ini yaitu ada kota dan ada bangunan. Kotanya ada di Kufah, ada di Hira, ada di Anbar, ada di Baghdad, di Kak, Husafah, dan Samarra. Nah, di sini di bangunannya tempat pendidikan atau tempat peribadatannya adalah kutab, madrasah, majelis muhadarah, darul hikmah, dan masjid-masjid. Yang keempat kita bahas adalah keruntuhan dinasti Abbasiyah. Faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah yang pertama ada persaingan antar bangsa, yaitu persaingan yang terjadi karena dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar persekutuan Bani Abbas dengan orang-orang Persia. Ada dua alasan kenapa para khalifah mempertahankan persekutuan tersebut. Yang pertama, orang Arab sangat sulit melupakan dinasti Abbasiyah. Yang kedua,
Orang Arab pada maksudnya orang Arab sangat sulit merupakan dinasti Umayyah, dan orang Arab sangat pada masa dinasti Abbasiyah berkuasa dan benih-benih perpecahan muncul ke permukaan. Yang kedua, ada fanatisme kesukuan. Bangsa Arab beranggapan bahwa keturunan atau nasab pertalian bangsanya merupakan keturunan istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa Ajam. Yang ketiga, ada konflik keagamaan. Konflik antara kaum beriman dengan kaum zindik berlanjut, mulai dari bentuk sederhana seperti polemik tentang ajaran hingga konflik bersenjata yang menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Nah, di sini ada keempat, yaitu desintegrasi Abbasiyah. Desintegrasi Abbasiyah menjadi sejumlah dinasti di provinsi yang independen juga menunjukkan adanya perubahan yang mendasar dalam struktur pemerintahan dan masyarakat. Yang kelima ada kemerosotan ekonomi. Perekonomian pusat menurun karena mereka tidak lagi membayar upeti kepada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran menyebabkan pengeluaran meningkat drastis. Nah, di sini ada faktor eksternal kehancuran dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Perang Salib atau Crusades. Pada tahun 491 Hijriah atau 1096 Masehi, penyebab terjadinya Perang Salib antara lain adalah agama, politik, ekonomi, dan psikologis. Ada periode pertama, ya, periode pertama pada musim semi tahun 1095 Masehi, tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar pada tanggal 18 Juli 1097. Periode kedua ada Imaduddin Zaki, yaitu penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Kemudian ada periode ketiga, yaitu tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kitbe, dan pada tahun 1219 Masehi mereka berhasil menduduki Dimyat. Nah, yang terakhir ada serangan bangsa Mongol yang sebagian awal permulaan dari penghancuran Baghdad dan Khalifah Islam. Orang-orang Mongol menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia. Mereka berhasil menaklukkan negeri Hawaris dan menguasai Asia Kecil. Serangan bangsa Mongol terhadap dinasti Abbasiyah ini disebabkan adanya gangguan kelompok asasin yang didirikan oleh Hasan bin Sabbah pada tahun 1256 Masehi di Pegunungan Alamut, Irak. Sekte atau anak cabang Syiah Islamiyat ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf apabila kata saya yang tidak enak atau bagaimana gitu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.